Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mauliza ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk perbedaan pertimbangan putusan musyarakah mutanakisah. Yang pertama, putusan nomor 8063-PDT-G-PA-MKS. Duduk perkara. Dalam putusan nomor 863-PDT-G-2020-PA-MKS. Penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah menjadi perjanjian mengenai fasilitas pembiayaan akad musyarakah mutanakisah tertanggal 5 Januari 2018 dengan nominal sebesar Rp584.500.000 dalam perjanjian yang dibuat keduanya. Pihak penggugat memberikan jaminan berupa tanah berikut bangunan di atasnya kepada tergugat. Namun pada September 2018, penggugat mengalami musibah kebakaran pada aset usahanya sehingga menyebabkan tersendatnya angsuran penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa sejak perjanjian telah dibuat, penggugat sudah melaksanakan kewajiban sebesar Rp90 juta untuk pembayaran pokok, nisbah dan biaya lainnya hanya saja akibat insiden kebakaran usaha. Penggugat meminta keringanan pembayaran setiap bulannya dari Rp6.783.526,00 menjadi Rp3 juta. Namun tergugat memberikan surat pemberitahuan akan dilaksanakan lelang terhadap objek jaminan milik penggugat dan atas tindakan tergugat tersebut merugikan penggugat. Kemudian penggugat meminta kepada hakim agar dapat dilakukan penjualan ulang oleh tergugat sebesar Rp3 juta dan menetapkan sisa hutang penggugat sebesar Rp493.852.774,89 dan meminta putusan provinsi terhadap objek jaminan diletakkan sita jaminan atau sita persamaan agar tidak disalahgunakan oleh tergugat atau pihak lain. Berdasarkan penggugat di atas, tergugat keberatan dan membantah dalil-dalil gugatan penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa dalil gugatan penggugat kabur karena penggugat tidak secara jelas menerangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat. Tidak jelas kapan musibah kebakaran itu terjadi dan dasar timbulnya kerugian material dan imaterial yang dialami oleh penggugat. Tergugat juga mendalilkan gugatan penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan pemegang hak atas objek jaminan yang dijadikan agunan dalam pembiayaan akad musyarakah mutanakisah antara keduanya. Dalam pokok perkara, tergugat mendalilkan bahwa usaha penggugat mengalami kebakaran bukan objek akad dalam perjanjian. Selain itu, tergugat juga telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada penggugat sebelum akan dilaksanakan proses lelang. Sedangkan jumlah prestasi yang telah dibayarkan penggugat menurut tergugat hanya Rp786.751,05. Tergugat tidak bisa melakukan restrukturasi dan penjadwalan ulang terhadap utang penggugat sebagaimana yang dilakukannya. Lalu keadaan yang didalilkan penggugat, tergugat mendalilkan tidak ada ketentuan dalam perjanjian pemberian fasilitas musyarakah mutanakisah. Selain itu, tergugat juga telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali karena penggugat telah ingkar janji terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat tidak bisa dilaksanakan karena objek tersebut telah dijadikan jaminan kepada bank dengan dibebani hak tanggungan. Dalam persidangan, baik penggugat dan tergugat masing-masing menyerahkan bukti tertulis dan bukti saksi yang kemudian oleh majelis hakim dinilai syarat formil dan materialnya. Terakhir, hakim memutuskan bahwa penggugat yang sebenarnya telah ingkar janji dan terhadap tuntutan hakim penggugat menggugat dengan nilai 546.231.396.60. Hakim menetapkan jumlah tersebut hanya terdapat sisa hutang pokok penggugat saja tanda adanya nisbah bagi hasil, margin atau keuntungan lainnya, termasuk denda. Hakim memutuskan angka tersebut
sebab tergugat mendalilkan pada sisa hutang pokok saja dan tergugat telah dapat membuktikannya sedangkan penggugat tidak dapat membuktikannya. Pertimbangan aspek yuridis. Hakim memberikan pertimbangan dengan mengacu pada beberapa aturan. Dalam memberikan pertimbangan terkait mediasi mengacu pada asal 154 R.BG dan Peraturan Mahkamah Agung PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Fatwa DSN MUI nomor 08/DSN MUI FI/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Fatwa DSN MUI nomor 373/DSN MUI XI/2008 tentang musyarakah mutanakisah. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum terkait, khususnya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 373/DSN MUI XI 2018 tentang musyarakah mutanakisah. Demikian pula mendapat saksi ahli tergugat yang menegaskan bahwa prinsip profit sharing ditetapkan jika terkait langsung dengan objek akad, sehingga apabila yang mengalami musibah bukan objek akad, para pihak wajib memenuhi seluruh kewajibannya, maka akan memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa ini, di mana di satu sisi penggugat melakukan pihak nasabah telah mengalami kesulitan untuk memenuhi seluruh isi akad atau perjanjian karena penggugat hanya mampu melakukan pembayaran sisa hutang setiap bulan sejumlah 3 juta rupiah tanpa nisbah bagi hasil. Sementara di sisi lain, tergugat sebagai pihak bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai pemberian pinjaman dana kepada nasabah, tetapi juga berfungsi sebagai pengelola dan investasi dari nasabah-nasabah lainnya, yang merupakan satu-satuan sistem proses pengelolaan dana seluruh nasabah, sehingga tergugat sebagai pihak bank syariah tidak dapat melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran sisa hutang atau penggugat tanpa perhitungan nisbah bagi hasil. Maka adalah patut apabila proses eksekusi lelang atas objek syirkah barang jaminan yang telah dibatalkan oleh turut tergugat 2. Pejabat lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar Bukti TT.2 tetap dapat diangsurkan pelaksanaan setelah adanya perbaikan kekeliruan administratif terkait adanya perbedaan antara pengumuman lelang dengan dokumen permohonan lelang dengan ketentuan sisa hutang yang harus ditanggung oleh penggugat adalah sejumlah 546.396.60 546.396.60 rupiah tanpa nisbah bagi hasil maupun margin atau keuntungan lainnya. Pertimbangan aspek filosofis. Pertimbangan filosofis pada putusan nomor 863/PDT-G/2020/PA-MKS. Hakim mempertimbangkan tentang tujuan dari akad musyarakah mutanakisah itu sendiri. Hakim menilai bahwa dalam perjanjian tersebut dihendaknya adanya profit and loss sharing di antara kedua belah pihak. Hakim menilai demi terpenuhi keadilan untuk kedua belah pihak, maka harus dilakukan lelang terhadap objek jaminan untuk melunasi hutang penggugat terhadap tergugat. Selain itu, hakim juga mengutip pertimbangan aspek sosiologi. Secara substantif dalam putusan nomor 863/PDT-G/2020/PA-MKS, hakim telah memberikan pertimbangan sosiologis. Hakim menilai penggugat selaku pihak nasabah telah mengalami kesulitan untuk memenuhi isi perjanjian
Di lain sisi, tergugat sebanyak pihak bank tidak dapat melakukan restrukturisasi pembayaran sisa hutang karena bank tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pinjaman dana tetapi juga sebagai pengelola dan investasi serta pengelola dana. Pertimbangan hakim di sini dinilai penggugat telah menerima dan menikmati fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh tergugat, sedangkan tergugat sendiri telah kehilangan haknya akibat penggugat tidak memenuhi prestasi sesuai perjanjian. Untuk itu, demi memberikan kemanfaatan kepada kedua belah pihak, sudah sepatutnya objek yang menjadi jaminan patut untuk dilakukan lelang sebelum dibatalkan. Hal ini bertujuan agar tergugat mendapatkan haknya sesuai dengan akad perjanjian musyarakah mutanakisah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.